Halo semuanya, perkenalkan saya atas nama Antonius Romualdus Babur dengan NPM 250110101006, mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan UPN Veteran Jawa Timur angkatan 2025. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait kesalahan penulisan kata maupun kalimat yang terdapat pada spanduk-spanduk yang ada di lingkungan kita yang tidak sesuai dengan EYD 5 Bahasa Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai. Oke, di gambar yang pertama ini, teman-teman, dari gambar pertama ini menurut kalian kira-kira apa nih yang salah? Oke, di gambar pertama ini sebenarnya ada lumayan banyak kesalahan penulisan yang tidak sesuai dengan EYD 5 Bahasa Indonesia nih teman-teman. Nah, teman-teman, di sini mari kita lihat untuk kesalahan-kesalahan yang ada. Yang pertama adalah setelah kata minuman seharusnya perlu ditambahkan tanda koma sebelum dan karena menyebut 3 unsur. Sedangkan yang terdapat di gambar yang ada di samping itu tidak ada, teman-teman. Menurut Aturan Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI atau yang sebelumnya dikenal sebagai EYD edisi 5, tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur dalam perincian sebelum kata penghubung, seperti tetapi, memisahkan kata kalimat yang mendahului induk kalimat, memisahkan petikan langsung, dan memisahkan nama dan alamat atau tempat dan tanggal. Nah, dalam konteks gambar di atas, tanda koma berperan sebagai pemisah perincian yang dimana di antara unsur-unsur perincian dalam kalimat, baik berupa kata, frasa, maupun bilangan. Jadi yang benar adalah setelah kata minuman dan sebelum kata dan itu sebaiknya ditambahkan tanda koma. Baik, berikutnya kesalahan yang kedua nih. Kesalahan kedua ini terdapat dalam tulisan customer melakukan pembelian produk di Tenat yang telah disediakan. Nah, menurut teman-teman kesalahannya ada di mana nih? Oke, kesalahannya terdapat pada penggunaan kata customer. Nah, di sini itu penulisan customer-nya salah ya, teman-teman. Yang benar adalah customer atau kita baca lurus saja yaitu customer. Nah, istilah customer ini diambil dari bahasa Inggris yang berarti pelanggan dalam bahasa Indonesia. Nah, akan tetapi dalam konteks di atas sebaiknya kata customer diganti dengan kata konsumen, yang dimana konsumen merupakan bahasa Indonesia yang baku. Lalu berikutnya ada kata disediakan. Nah, kata ini tuh harusnya tidak dipisah, teman-teman, tidak ada spasinya, namun disambung atau tidak ada spasi tadi. Nah, kata disediakan harus disambung karena di berfungsi sebagai imbuhan awalan untuk membentuk kata kerja pasif. Penulisan yang benar adalah disediakan, disambung ya teman-teman, tidak ada spasi, bukan disediakan. Karena imbuhan di selalu ditulis rangkaian dengan kata kerja dasarnya. Jadi pembenarannya bagaimana? Nah, pembenarannya untuk kalimat di atas itu seperti ini, teman-teman. Konsumen melakukan pembelian produk di Tenat yang telah disediakan. Jadi kata customer diganti dengan konsumen dan kata disediakan itu digabung. Oke, lalu berikutnya kesalahannya terdapat dalam kalimat customer scan QR code dengan nominal sesuai harga produk. Nah, lagi-lagi nih teman-teman, sebaiknya kata customer diganti dengan kata konsumen, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terus ada lagi nih, yaitu kata scan. Nah, untuk kata scan ini tadi sama kasusnya seperti kata customer tadi, yang dimana kata scan ini diambil dari bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia bisa berarti memindai atau digunakan sebagai kata serapan dari bahasa Inggris, tergantung konteksnya. Jika merujuk pada proses fisik pemindaian,
uh, dokumen atau gambar, kata yang tepat adalah memindai. Namun jika konteks adalah scan dalam istilah teknologi atau istilah seperti scanning, dalam membaca cepat, kata Inggrisnya sering digunakan secara langsung. Nah, kalau merujuk pada kasus yang ada di gambar di samping, sebaiknya kata scan itu diganti dengan kata memindai ya teman-teman, karena merujuk pada proses fisik pemindaian dokumen atau gambar. Jadi untuk kalimat di atas pembenarannya yaitu konsumen memindai QR kris dengan nominal sesuai harga produk. Oke, yang selanjutnya di gambar yang kedua teman-teman. Oke, untuk gambar kedua, di sini tuh kesalahannya sebenarnya sering kita temui di spanduk-spanduk yang menawarkan barang maupun jasa teman-teman, yaitu pada penulisan harga. Nah, di mana penulisan harganya itu sering menggunakan huruf K teman-teman di akhir penulisan angkanya. Nah, seperti 10K, 20K, seperti yang ada di gambar di atas ini ya teman-teman, dan seterusnya. Nah, kenapa sih banyak yang menggunakan huruf K? Dan apa sih arti dari huruf K dalam konteks ini? Jadi begini teman-teman, penulisan harga menggunakan huruf K di Indonesia adalah singkatan dari kata kilo yang berarti 1000, berasal dari bahasa Yunani yaitu Chilileo. Nah, untuk penulisannya itu seperti ini teman-teman. Maaf kalau agak salah ya teman-teman dalam penyebutannya. Nah, huruf ini diadopsi dari sistem metrik yang digunakan secara global untuk menyederhanakan penulisan angka, besar, menghemat ruang, dan memudahkan komunikasi, terutama dalam era digital dan media sosial. Namun, penulisan harga seperti ini itu tidak baku dalam bahasa Indonesia, teman-teman. Dan tidak sesuai dengan EYD edisi kelima tentunya. Harusnya penulisan harga tetap ditulis biasa saja. Misalnya, seperti ini, teman-teman. Rp10.000, Rp20.000, dan seterusnya. Tidak perlu disingkat lagi atau ditambah atau dikurangi apapun. Oke, untuk gambar yang ketiga ini, pastinya kalian sudah tahu nih, apa kira-kira yang salah dari gambar ketiga ini kan? Karena sudah sangat jelas sekali. Yap, di sini tuh yang salah penulisan kata di sini. Oke. Penulisan kata di sini itu harusnya ada spasinya, teman-teman. Di mana kata di dan kata sini itu harusnya dipisah atau dispasi, yaitu di sini. Kenapa sih harus dispasi? Karena dalam kasus ini di berfungsi sebagai kata depan atau preposisi yang menunjukkan tempat atau arah, sehingga yang benar adalah di sini, bukan di sini, bukan disambung ya teman-teman, tapi harus dipisah, harus diberi spasi. Seperti itu. Oke, untuk gambar yang keempat ini sekaligus gambar yang terakhir, ini juga sangat jelas ya kesalahannya di mana, yaitu pada kalimat pada penulisan kalimat hati-hati, yang dimana di situ tertulis terpisah tanpa ada tanda penghubung sama sekali, teman-teman. Nah, seharusnya kata hati-hati ditulis dengan tanda penghubung berupa strip di tengahnya. Oke, teman-teman. Nah, kenapa tanda penghubung itu sangat penting? Karena berfungsi untuk menghubungkan kata atau frasa agar menjadi satu kesatuan makna dan memperjelas hubungan antar bagian dalam kalimat, sehingga menghasilkan tulisan yang padu, logis, dan mudah dipahami tentunya. Oke. Nah, cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan baru bagi teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa.